Baik, mari bersama-sama kita beranjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca, kalena dhamma sawanang, etang manggalang mutamang di. Ya, baik kepada Romo Pandita, pemimpin Kepuja Bakti, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, selamat pagi, Sukihotu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, Bante senang kita bisa ketemu kembali, ya walaupun masih melalui Zoom, tetapi ya semoga tidak mengurangi makna dan tidak mengurangi semangat kita di dalam mempraktekkan Dhamma. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, topik yang hari ini akan dibahas adalah mengatasi ciong di tahun macan air. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, beberapa saat lagi, ya mungkin sekitar 10 hari, nggak sampai ya, kita akan memasuki tahun baru Imlek. Ya, jadi pergantian tahun macan. Nah, biasanya orang yang tradisi, ya biasanya kita terutama suku Tionghoa, biasanya akan ada berbagai macam kegiatan-kegiatan terkait dengan tahun baru, ya. Mulai daripada ya mungkin beli baju, ya, beli baju baru, kemudian mungkin bersih-bersih rumah, ya, bersih-bersih rumah, mungkin sembahyang leluhur, ya, mungkin ada juga sembahyang apa? Kue kue dodol ya, kue keranjang ya supaya dewanya lapor yang bagus-bagus. Kemudian ada lagi sembahyang yang biasa terkenal juga adalah ciong ya. Termasuk di sini kadang-kadang dibilang bahwa oh nanti astrologi ya, yang sio misalnya sio yang sio A akan ciong besar tahun ini ya. Jadi banyak sekali pantangan antara lain oh nggak boleh ke rumah duka misalnya, nggak boleh pergi melihat orang sakit, macam-macam ya. Mungkin juga nggak boleh menikah dan seterusnya. Jadi ini adalah beberapa yang kita sebagai orang yang mengikuti tradisi daripada Tionghoa biasa mengikuti ini. Ya, termasuk Bante sendiri. Bante sendiri juga mengikuti tradisi ya yang kita ikut setiap tahun seperti ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, jadi banyak sekali tradisi ya. Bante juga di sini sudah bersih-bersih altar sudah ya, bersih-bersih rumah. Nah, jadi tradisi-tradisi yang kita ikutin kadang-kadang banyak hal, tetapi hari ini yang kita akan bahas lebih pada masalah ciong ya. Dulu Bante ingat ya, pada tahun kadang-kadang ya kalau misalnya Anda dibilang ciong, biasanya apa yang kita pikirkan ya? Biasanya kita akan berpikir kita akan berpikir yang enggak ya. Aduh, gara-gara itulah saya buka bisnis hari ini sepi. Nah, ini gara-gara ciong ya. Aduh, dapat apa misalnya yang merit, aduh dapat pasangan yang begini. Wah, ini nih gara-gara ciong. Nah, jadi kadang-kadang ciong ini dikambing hitamkan. Tetapi sebaliknya ya Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Bante justru bersyukur adanya ciong. Ya, Bante bersyukur adanya ciong. Kenapa? Nanti Bante cerita. Kenapa Bante bersyukur adanya ciong. Ya, dan kalau nggak ada ciong, kita nggak ketemu hari ini. Ya, jadi waktu 2013, waktu itu saya jadi Bante, ya kan? Jadi Bante di tahun itu, kalau nggak salah, Bante juga sio macan ya. Jadi
2013 kalau nggak salah Sio Macan itu ciong. Kemudian jadi bante kan. Sudah jadi bante, dibilang bahwa kalau Sio Macan yang ciong nggak boleh ke rumah duka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, bagaimana? Kalau misalnya dari Pak Sarwan bilang, Bante, ayo ke rumah duka. Masa Bante alasannya, maaf Pak, lagi ciong. Ya, tentunya nggak bisa ditolak ya, harus melayani. Jadi pergi. Bahkan waktu 2013 awal-awal sering ya, karena masih offline. Itu biasa-biasa aja. Kemudian nggak ada efek ke kita ya, maksudnya ke bantenya nggak ada efek apa-apa. Jadi kita melihat di sini bahwa ciong itu biasa-biasa ya, biasa-biasa. Nah, yang kedua, bersyukur dari ciong ya, 2014. Jadi mama saya datang ke wihara, ke Menteng ya, ketemu Bante Kamsai, terus bilang, Bante ini kan anak cuma diizinkan 2 minggu, ini sudah mau berapa bulan lewat, jadi sudah mau minta Bante bawa pulang di rumah ya. Kemudian Bante Kamsai bilang, Ibu percaya nggak ciong? Iya percaya. Tahun ini ciong nggak kalau Bante? Maksudnya Bante Victor ini ciong nggak kalau lagi tahun 2014? Oh masih ciong. Oh jadi jangan dulu ya, jangan dulu pulang. Nanti pulang juga ciong di wihara dijaga sampai sekarang ya. Jadi Bante kadang-kadang topik ciong Bante bersyukur ya karena gara-gara ciong kita bisa ketemu sampai hari ini ya. Nah, jadi bagaimana kita mengantisipasi ya ciong ketika ini sebagai Anda yang masih percaya sekali. Ya kadang-kadang kita percaya sekali bahwa aduh ada apa-apa pokoknya dari ciong. Ya Bante juga percaya dan percayanya adalah yang positif. Nah sekarang bagaimana Anda mengubah pikiran-pikiran yang tadinya penuh ketakutan ya. Kalau Bante dulu waktu masih umat awam juga sama. Dibilang ini ciong kamu jangan pergi. Ya karena kita percaya, kita takut jadinya ke sana kan. Nah padahal setelah Bante menjadi Bante, biasa aja. Nah sekarang bagaimana kita mengatasi ciong ini berdasarkan dhamma dan semoga Bapak Ibu bisa mempraktekkan ini melewati tahun macan air yang akan mendatang ya. Nah yang pertama Bapak Ibu, kita melihat ciong ini dulu ya. Ciong ini adalah sesuatu yang kadang-kadang bertentangan dengan kita, ya kan? Bertentangan dengan kita, terutama bertentangan dengan horoskop, ya. Jadi misalnya daripada sio Anda. Nah ini kadang-kadang ada suatu kondisi yang bertentangan. Nah jadi sudah diramalkan bahwa itu adalah akan menjadi suatu pertentangan, akan menjadi suatu ciong gitu ya. Nah, ketika kita melihat ini, kemudian kita meneliti di dalam batin kita masing-masing. Apakah Anda suka ciong sama diri Anda sendiri? Nah, coba kita lihat, apakah kita suka ciong dengan diri kita sendiri? Suka ciong enggak? Ya, kadang-kadang kita suka ciong dalam hal misalnya pilihan. Lagi suka ini, ya lama-lama ini bosan, akan menjadi ambil hobi yang baru. Kadang-kadang pemikiran ya, mikir ini yang bagus, kadang-kadang mikir yang ini yang bagus akan berubah menjadi yang ini. Nah diri kita sendiri aja ciong, nggak konsisten, ya berubah-berubah. Nah berarti diri kita sendiri memiliki bakat alami mengenai ciong, ya bertentangan di dalam diri sendiri, kadang-kadang bertentangan ya. Ketika Anda mau melakukan sesuatu kadang-kadang maju mundur juga kan. Kalau nggak ada maju mundur ciamsi nggak laku ya. Ya kadang-kadang ragu, aduh ini bagaimana ya, mau misalnya mau proyek ini mau tender enggak, tapi kalau tender ini cuannya kecil, kalau mau yang ini cuannya lebih besar ya, akhirnya bingung. Nah itu sudah menunjukkan bahwa di dalam batin kita adalah suatu keraguan-raguan yang kadang-kadang membingungkan kita. Apalagi
ketika kita bersosialisasi dengan makhluk atau orang lain, pasti ini akan menjadi suatu bentrokan, ya, yang kita bilang ya ciong itu. Ya, ketika misalnya Anda modelnya ragu-ragu, ketemu dengan siapapun, baik tahun macan air ataupun tahun-tahun berikutnya, pasti ciong terus. Ini sudah pasti, ya. Ini sudah pasti. Ketika Anda sifatnya nggak konsisten, semua tahun juga akan menjadi ciong. Semua bos, semua teman, semua juga akan menjadi ciong. Nah, oleh karena itu kita memahami ini yang pertama di dalam Dhamma adalah apa? Ragu-ragu, wicikica, berasal daripada moha, ya kebodohan batin. Kenapa menjadi suatu kebodohan batin? Karena kurangnya kesadaran, kurangnya sati, kurangnya awareness. Ini yang menyebabkan yang utama Bapak Ibu ya. Sehingga untuk mengatasi ragu-ragu ya di dalam diri kita, yang pertama yang perlu kita kembangkan adalah awareness, sati. Sang Buddha mengajarkan kita dari 2600 tahun yang lalu bagaimana proses mengembangkan kesadaran, ya. Dengan kata lain, bagaimana proses meditasi. Jadi ketika Anda mendengarkan kata meditasi, Anda tidak alergi, Anda tidak takut, Anda tidak kabur. Karena Anda sadar bahwa meditasi merupakan jalan utama ya untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi keraguan-raguan diri kita. Untuk mengatasi pemikiran-pemikiran yang negatif daripada diri kita sendiri. Untuk mengatasi semua bentukan-bentukan pikiran ya yang membuatkan kita tidak tenang. Nah, oleh karena itulah kita sadari bahwa meditasi ya sebagai kunci utama daripada ciong, terutama ciong terhadap diri kita, batin kita sendiri ya. Ketika Bapak Ibu sudah tidak memiliki keraguan-raguan, Bante yakin ya, apapun yang Anda jalankan itu akan tough ya, akan mantap ya. Apapun yang Anda jalankan. Karena apa? Setelah tidak ada ragu-ragu, ya tidak konsisten, muncullah yang kedua, yaitu Anda akan mulai muncul percaya diri. Ya, misalnya saya mau misalnya ini terutama misalnya contoh ketika Anda mungkin anak-anak Anda yang usianya mungkin masih SMP, SMA, saya mau jadi dokter misalnya. Ketika dia sudah mantap menjadi dokter, dia pede. Ya, ketika dia pede, yang berikutnya akan muncul yaitu akan rasa semangat dan disiplin. Untuk apa? Untuk mengejar yang tadi cita-citanya. Ya, bayangkan kalau yang pertama cita-citanya nggak jelas karena keraguan-raguan di dalam batin. Nah, itu sudah pasti akan apa ya? Sisanya juga akan kabur ya, akan tidak tertata dengan rapi. Nah, jadi setelah Anda sudah memiliki rasa percaya diri, disiplin kemudian, nah disitulah untuk diri Anda sendiri Anda sudah tidak ciong. Ya, minimal untuk diri sendiri sudah tidak ciong. Ya, sudah bagus untuk diri kita sendiri. Nah, berikutnya bagaimana ketika nanti kita bersosialisasi dengan masyarakat ya dalam hal teman-teman ya suami istri dan anak bagaimana kita kemudian melihat berikutnya adalah ketika kita yang sudah mantap ketemu dengan orang yang belum mantap maka akan menjadi suatu masalah yang baru ya masalah yang baru juga akan muncul masalahnya apa kita akan ketemu dengan orang yang memiliki keraguan-raguan lain. Kita akan ketemu juga dengan orang yang masih memiliki moha, tetapi belum terlatih.
Nah, oleh karena itu, ketika kita ketemu dengan mereka, kita harus rendah hati. Ya, kita harus berpikir yang positif. Nah, berpikir yang positif ketika kita ketemu dengan teman-teman kita, ya. Bante izin sebentar. Ya, kita perlu pikiran-pikiran yang positif ketika kita ketemu dengan orang-orang lain di luar sana. Karena kita harus sadar bahwa semua makhluk, semua orang memiliki moha juga. Nah, jadi ketika kita menyadari ini, maka gesekan-gesekan di dalam masyarakat itu tidak ada. Ya, kalau kita sadar bahwa oh ya sudahlah, dia memang begitu. Nah, jadi ciong dengan teman, ciong dengan istri, ciong dengan anak, ya, semua bisa teratasi. Semua bisa teratasi. Berikutnya, turunkan kita punya ego. Jangan mau menang sendiri. Tadi sudah benar, kita memiliki percaya diri, tetapi ketika kita bermasyarakat, ya percaya diri yang kita bangun, kita bisa negosiasi. Ya, jangan sampai terlalu pede, terlalu keras menjadi suatu ego, sehingga menyebabkan bentrokan-bentrokan dengan pihak lain. Turunkan kita punya ego, maka ciong akan berkurang. Ya, ciong akan berkurang kalau kita punya ego juga turun. Tetapi kalau ego kita harus begini, ya, maka akan selalu timbullah perang. Ya, coba Bapak Ibu bandingkan kalau orang memiliki ego, ya, ego ini kita bisa lihat di dalam rumah tangga kita sendiri, ya. Siapa di rumah yang dominan? Coba kita perhatikan, apakah suami atau ayah, ya, atau istri atau anak-anak, ya. Siapa? Nah, kemudian di sekolah, di kampus atau di kantor, di perusahaan, ego mana yang lebih naik? Ya, akan ada juga ego yang dominan. Ketika naik di dalam masyarakat yang lebih umum lagi, misalnya di pemerintahan, siapa ego yang lebih tinggi? Ya, ketika di dunia, siapa yang egonya lebih tinggi? Sehingga kita melihat kekacauan dunia saat ini. Perselisihan dunia saat ini dimulai dari mana? Ego. Kenapa ada ego? Karena balik kembali kepada moha. Tidak memahami tentang atta atau diri. Ya, selalu menganggap harga dirinya itu penting. Selalu menganggap dirinya itu nomor satu, yang lain nomor berikutnya, ya, sehingga ini yang menyebabkan juga ciong di mana-mana. Mau tahun apa juga ciong terus, ya. Kalau kita melihat di berita, ya, antara dua kekuatan ekonomi dunia, ciong kan, dari tahun berapa? Dari tahun mungkin Bante ingat 2015 sampai hari ini, ya. Dari perang dagang, dari perang vaksin sampai kemarin perang tutup-tutupan pesawat, nggak boleh masuk ke negara masing-masing. Ya, jadi kenapa ciong? Nggak lihat tahun? Karena ego yang nggak mau mengalah salah satu. Coba kalau salah satunya turun, mengalah sedikit, ya kan? Tentunya ya nggak sampai hari ini. Nah, makanya Bapak Ibu dan saudara-saudari sedhamma, kita di dalam Dhamma, Buddha selalu mengajarkan kita melihat masalah dan kemudian kita melihat penyebab daripada masalah. Nah, ego salah satu adalah penyebab daripada masalah yang timbul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oleh karena itulah kita perlu ego ini kita kurangi, ya, kita perlu kurangi. Nah, bagaimana cara menguranginya? Dengan memperbesar rasa empati kita.
ya, memperbesar rasa empati kita terhadap orang lain. Nah, ini adalah salah satu cara untuk melihat ego kita, ya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam masalah di dalam kehidupan kita, yang kita harus perlukan juga adalah rasa bersyukur, ya, bersyukur dengan apa yang sudah ada. Ya, kita bersyukur dengan apa yang sudah ada. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena di dalam Manggala Sutta, ya, setiap dari kita dengan karma baik kita di masa lampau mengkondisikan kita pada saat ini. Nah, oleh karena itulah kita perlu bersyukur di dalam setiap hidup kita, ya. Kita perlu bersyukur di dalam setiap kehidupan daripada kita sendiri. Ya, kalau misalnya kita tidak bersyukur, ya kemanapun Anda akan ciong. Ya, kemanapun Anda akan ciong. Apakah nanti tahun macan air atau tahun saat ini akan ciong terus, ya, akan ciong terus. Nah, oleh karena itulah kita menyadari bahwa rasa bersyukur ini penting. Ya, rasa bersyukur ini penting. Betul nggak Bapak Ibu? Ciong nggak kita? Kalau misalnya kita tidak memiliki rasa bersyukur, ya. Tentang rasa bersyukur dan pikiran positif ini hampir mirip, ya. Bante mau cerita satu cerita tentang COVID. Kayaknya Bante sudah cerita belum ya di Damasuka? Bante lupa ya, sudah cerita belum ya? Jadi waktu COVID di bulan Agustus kemarin ya, Juli Agustus kemarin di Manado, jadi ada satu bapak, dia masuk di ICU ya karena COVID, dan kemudian di dalam ruangan ICU ya sudah sangat-sangat mengerikan ya. Semua orang sudah pakai oksigen, nafas sudah sangat sesak ya. Kemudian perawat, dokter semua sudah pakai APD, sudah nggak kenal itu siapa yang datang. Dan kemudian di saat itu juga tenaga kesehatan ya, para pahlawan kesehatan, mereka sudah sangat-sangat kecapean ya, sudah sangat-sangat kelelahan. Obat-obat juga terbatas ya, kamar rumah sakit juga terbatas, sudah selalu banyak. Kemudian si bapak ini datang juga ya, masuk ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah sakit juga. Dia bilang kepada Bante, saya tips melewati itu semua adalah berpikiran yang positif dan bersyukur. Berpikiran yang positif dan bersyukur. Ketika masuk di dalam ruangan itu, ya, dia berpikir bahwa inilah syukur, ya, saya bisa liburan, ya, meninggalkan semua aktivitas saya di dalam saat ini. Saya bersyukur saya menempati tempat tinggal yang baru, ya. Dia menganggap ruangan perawatan adalah hotel yang terbaik. Dia menganggap rasa lapar, kemudian hanya dikasih makanan seadanya, ya kan? Bubur, ya kan? Kalau kita sakit biasa makan bubur. Dia menganggap makanan bubur ini adalah makanan yang ternikmat yang pernah dia makan. Dia bersyukur dengan itu. Ya, dia bersyukur ketika dia makan dengan rasa perasaan yang senang, yang damai, yang tenang. Setiap dokter yang datang, dia masih bisa tersenyum ya, walaupun nggak kenal siapa yang datang. Tetapi setiap tenaga kesehatan yang datang, dia selalu mengucapkan terima kasih, bersyukur ya, karena bisa mendapatkan perawatan daripada tenaga kesehatan. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, yang Anda perlu tahu adalah apa? Dari semua yang masuk ya, yang selamat satu-satunya cuma dia. Yang lain ya jalan semua ya. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini adalah rasa syukur kita. Bagaimana kita membangun rasa syukur di dalam kita baik, kita dalam perasaan kita bahagia,
maupun di dalam setiap kesusahan yang kita punya. Ini yang Bante rasa umat Buddha masih punya sedikit ya rasa bersyukur seperti ini. Ya, coba sekarang kita berusaha untuk melatih. Saya akan bersyukur di dalam semua kondisi kehidupan saya. Ya, kita dalam keadaan kita bahagia atau kita dalam keadaan kita menderita, kita akan senantiasa bersyukur. Karena kenapa? Buddha sudah bilang, ya, apa hidup di tempat yang sesuai itulah berkah utama. Kenapa kita hidup di tempat yang sesuai? Maksudnya sesuai di sini ketika kita suka maupun duka. Nah, ini adalah ketika Anda, kenapa kita hidup di tempat yang sesuai itulah adalah berkah utama, karena ini merupakan hasil karma baik yang Bapak Ibu punya. Ya, kita tahu bahwa kita ada hari ini karena kemarin. Nah, oleh karena itulah setiap hari kita perlu mengembangkan rasa bersyukur ini. Ya, Anda bersyukur dalam kondisi apapun. Ya, yang Anda mau, Anda rasa bersyukur. Ya, Bante mau kasih contoh yang bersyukur yang lain sebentar. Bersyukur yang lain yang bisa kita sampaikan ya, misalnya Bante pribadi, saya ada asma dan alerginya tinggi ya. Ini juga lagi kambuh. Padahal semua ruangan sudah air purifier tetapi masih kambuh ya. Tetapi alerginya Bante itu satu. Salah satu alerginya adalah asap ya dan fermentasi. Jadi hampir selama hidup ya untuk kena dengan asap ya, terutama di sini adalah rokok, itu nggak bisa ya. Jangankan rokok, kadang-kadang spray aja itu Bante nggak bisa ya. Kalau spray disinfektan begitu itu nggak bisa kena ya. Jadi otomatis kita sakit, tetapi sakitnya ini ternyata menjauhkan kita daripada hal-hal yang tidak baik ya. Termasuk di situ adalah fermentasi ya. Kalau misalnya dulu waktu Bante masih umat, misalnya saya pernah minum wine atau ciu gitu ya, pernah minum dulu sedikit ya, itu langsung satu badan gatal-gatal, nggak bisa ya, nggak bisa. Berarti itu sangat bagus untuk apa? Oh, menjalankan sila kelima ya. Nah, jadi ketika kita menjadikan hal yang tidak baik di dalam diri kita menjadi hal yang positif, nah di situ kita tidak akan merasa susah. Di situ kita akan tidak merasa aduh menjadi suatu beban yang bagaimana ya. Jadi di sini di dalam Ciong Anda juga perlu bersyukur ya di dalam apapun ya. Oh, misalnya ketika ada suatu masalah datang dalam diri kita, kita akan menganggap oh ya sudah. Mungkin ya tahun ini saya ciong, tetapi semoga tahun depan enggak. Ya sudah terima. Ya, jadi dengan rasa bersyukur kita akan menerima semua keadaan dengan kondisi yang baik. Ya, kita akan semua menerima semua kondisi yang tidak baik itu dengan perasaan yang menyenangkan. Dan ketika kita memiliki perasaan yang menyenangkan karena bersyukur, ya, otomatis Anda bisa mendapatkan solusi dan juga pemikiran-pemikiran yang lebih baik, ya, kalau Anda punya rasa bersyukur ini, ya. Jadi ini mungkin beberapa poin yang Bante perlu sampaikan. Oh, tambahan. Ketika ciong seperti ini, juga Bapak Ibu kadang-kadang melakukan sembayangan ya sembayang ciong, tai sui dan seterusnya, ya. Kemudian setelah sembayang apa yang terjadi? Ya sudah ya. Setelah sembayang ya sudah, tidak melakukan apapun ya. Sebenarnya kenapa kita disuruh sembayang? Karena kita diminta untuk berbuat kebajikan, menanam jasa kebajikan. Untuk apa? Bukan dengan sembahyang itu
kita terbebas dari masalah. Tetapi dengan kita sembahyang, kita berarti ada berbuat baik dari mana? Tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Ya, coba ketika Anda sembahyang, Anda punya pikiran yang baik tidak? Ya kan, semoga saya terhindar dari masalah. Itu adalah pikiran yang baik. Ya, ketika kita sembahyang, kita juga tidak berpikir merugikan yang lain. Nah, sehingga kalau bisa ya sembayanglah setiap hari. Jangan sembayang kalau ada ciong. Jangan sembayang kalau ada perlu. Ya, setelah sembayang kemudian oh bye-bye ya para dewa, terima kasih ya. Semoga jaga saya dan bye-bye. Sampai ketemu tahun depan. Ya, tetapi sembayanglah setiap hari ya. Nggak ada yang rugi kan dengan sembayang. Kalau Anda sembayang, Anda tidak kekurangan satu kebahagiaan apapun ya. Cuma kehilangan mungkin 1 jam bermain atau nonton drama Korea, tetapi tidak kehilangan kebahagiaan apapun. Nah, sehingga selama ini ya, kalau Anda punya waktu, sembayanglah. Ya, karena kenapa? Di dalam juga Manggala Sutta, Buddha bilang, ya, menuntun diri ke arah yang benar itulah berkah utama. Nah, berarti dengan Anda sembahyang setiap hari, Anda berbuat baik setiap hari, maka ini salah satu bentuk mendapatkan berkah atau mendapatkan rejeki dan otomatis menghindari Anda daripada masalah atau ciong. Ya, jadi mungkin ini beberapa item yang Bante perlu sampaikan buat hari ini. Nah, semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan saudara-saudari di rumah dan Bante kembalikan kepada pemimpin puja. Terima kasih. Jadi sudah ada Ibu Kumala Dewi yang resen. Kepada Ibu Kumala Dewi, kami persilakan langsung untuk bertanya kepada Bante. Terima kasih. Pagi Bante. Pagi teman-teman sedharma. Bante, saya pengen nanya. Tadi kan Bante ada ngomong soal bersyukur. Kalau kita hidup dalam kehidupan nyata ini kan biasanya dalam keadaan normal, lumayan oke lah ya. Atau dalam keadaan bahagia itu rasanya bersyukur itu tidak jadi masalah. Tapi ketika sesuatu terjadi, apalagi yang jelek gitu dalam dunia kerja atau apapun, biasanya yang terjadi adalah why me gitu. Kenapa saya gitu? Mungkin Bante boleh sharing tipsnya bagaimana sih caranya kita bisa lebih bersyukur ketika sesuatu yang terjadi itu apalagi jelek ya yang terjadi pada kehidupan kita. Terima kasih Bante. Ya, mohon maaf kamera Bante habis baterainya. Apa Bante? Iya, jadi di dalam kita punya kehidupan ya, terutama memang kalau kehidupan kita ini biasa-biasa aja dan memang ketika muncul berbagai persoalan di dalam hidup terutama ya. Nah, biasanya kita akan cenderung susah untuk menerima. Ya, dan kita akan berasa bahwa ya kenapa harus saya. Nah, kalau kita misalnya sudah belajar Dhamma, ya kita akan pahami bahwa apapun yang kita peroleh pada saat ini, kehidupan ini, nah tentunya berasal dari kita sendiri juga, ya. Jadi ketika kita memperoleh pemikirannya seperti ini, ya rasa sakit hati dan seterusnya itu harusnya bisa kita lewati juga. Ya, karena kita akan lebih siap menerima bahwa ya sudah memang ini adalah bagian saya. Nah, kadang-kadang bisa diganti dengan kata-kata ya, kita bersyukur dengan apa yang kita miliki ini. Ya, kita bersyukur dengan apa yang sudah kita datang hari ini. Ya, mungkin dengan berpikir seperti ini akan mengurangi beban ya, beban dari Cikumala ya untuk dijalani. Mungkin ini Cik, terima kasih. Oke, terima kasih Bante. Ya, baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Kumala Dewi yang telah mengajukan pertanyaan dan terima kasih Bante yang telah menjawab pertanyaan tersebut.
Kemudian kami persilakan lagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, apabila ada yang bertanya secara langsung kepada Bante, bisa langsung ditekan tombol raise-nya. Kami persilakan, masih kami tunggu. Ataupun juga jika ada pertanyaan secara tertulis, bisa di chat ke host Wiaraprita Masuka ataupun saya, nanti akan saya bacakan kepada Bante. Bante, ini sudah ada pertanyaan tertulis yang masuk. Mohon izin saya bacakan ya Bante. Selamat pagi, Namo Buddhaya Bante. Jika kita diramalkan nasib kita dalam setahun ke depan kurang baik, hal apa yang sebaiknya kita lakukan? Terima kasih Bante. Ya, baik. Jadi kalau kita sudah diramal, apa yang harus kita lakukan? Ya, jangan percaya dengan ramalan itu. Ya, jangan percaya dengan ramalan itu. Kenapa? Karena ramalan itu bisa meleset. Dan yang kedua, yang ramal kita itu siapa? Ya, kadang-kadang yang ramal kita itu biasa-biasa aja. Bapak Ibu bisa ingat cerita mengenai Sang Buddha, ya. Sang Buddha ini diramalkan oleh beberapa orang waktu masih bayi, ya. Jadi saat bayi Siddhartha, kita melihat bahwa Sang Buddha diramalkan oleh Asita Kaladewa. Nah, Asita Kaladewa ini bukan orang biasa, bukan orang biasa. Hari-harinya ketika Asita Kaladewa ini gabut, kita bilang istilah anak sekarang gabut ya, bosen. Dia bisa nongkrong sama Sakadewa Indra, Tikong. Bisa ke alam surga. Ya, sekarang ya ramal kita bisa segitu belum? Ya, kalau ya ramal kita baru belajar dari buku Tongsu, belum cun itu ya, belum cun. Ya, Asita Kaladewa setiap hari-harinya kalau dia bosan dia ke alam surga. Dan bahkan Bapak Ibu tahu, ini juga Bante baru tahu karena Bante selama ini ada kuliah juga kan Sabtu Minggu. Dosen saya bilang, ketika Raja Sudodana datang mengundang Asita Kaladewa untuk memberikan dana makan saat ingin meramal si bayi Siddhartha, yang datang berdana makanan itu bukan hanya Raja Sudodana dan istana, tetapi para dewa di alam Tawatimsa datang membawakan makanan surgawi. Nah, jadi luar biasa nggak peramal yang begini? Ya, luar biasa. Nah, itu ngomong baru cun. Ya, yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat bahwa setelah Asita Kaladewa, Raja juga nggak percaya, ya kan? Raja mencari juga second opinion dengan mengundang 108 pertapa, ya kalau nggak salah 108 pertapa, ya diundang 8 atau 108, Bante lupa jumlahnya. Dari semua pertapa, semua bilang akan menjadi dua, raja yang besar atau menjadi Sang Buddha. Ya, Anda bayangkan berapa banyak pertapa juga masih memiliki ramalan yang berbeda. Berarti dari sini kesimpulan kita ambil bahwa semua ramalan bisa meleset. Ya. Dan kalau ramalan yang paling pasti adalah ramalan dengan orang-orang yang benar-benar mereka sudah terlatih dan mencapai tingkat-tingkat kesucian, itu baru benar-benar ya masih bisa sah. Tetapi kalau ramalan-ramalan duniawi yang kita bilang ya maaf, mereka cek dari buku, ya sekarang juga sudah bukan pakai buku Bapak Ibu, sudah ada aplikasi. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, Anda bisa download aplikasinya. Ya, Anda dikasih tahu tahun berapa nanti tinggal enter, itu semua kelihatan. Oh, nanti Anda ini. Nah, ini berdasarkan apa? Ini hanya berdasarkan database. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang akan terjadi benar-benar. Tetapi kalau Anda percaya itu, maka Anda akan menjadi seperti itu. Karena kenapa? Buddha bilang pikiran adalah pelopor. Kalau Anda selalu dibilang Anda akan menjadi orang yang susah, dan kita percaya itu, kita jadi susah beneran. Tetapi selama Anda nggak percaya itu, Anda nggak bakalan susah. Bante diramal beberapa orang. Ya, oh anak ini nanti besar akan jadi orang yang kaya. Enggak, saya nggak jadi orang kaya.
Ya, saya makan aja masih minta-minta di pinggir jalan. Ya kan? Kita bisa mengubah semua ramalan itu Bapak Ibu ya, tergantung diri kita sendiri. Nah, satu cerita juga dari apa? Dari mengenai ramalan, ini cerita dari Mama Bante sendiri ya. Dia diramal umur 29 itu akan meninggal ya, dia akan meninggal. Karena biasa kan kalau orang Tionghoa 29 kan ada angka 9 katanya itu jelek, betul nggak? Kalau yang suka pergi meramal ya. Nah, ketika dia bilang, Anda akan meninggal di tahun ini, hati-hati. Pokoknya tahun depan makan enak aja. Karena peramal bilang, saya peramal yang paling hebat ya waktu itu di Makassar. Semua yang dia bilang pasti akan terjadi. Ya, bayangkan Bapak Ibu ya, ini sudah paling hebat. Kemudian sudah kasih tahu ke apa? Waktu itu mama saya, waktu itu Bante masih umur 1 tahun kayaknya. Dia bilang, pokoknya tahun ini makan enak ya, karena tahun depan kita nggak ketemu lagi. Nah kemudian tahun itu memang mama saya ada keguguran ya, keguguran yang cukup parah ya, sampai kaki sudah putih, darah sudah putih semuanya. Waktu dibawa ke rumah sakit, ceritanya lucu ya, dia bilang begini, saya waktu itu sudah didoakan ya, karena di Manado kan banyak tetangga, mereka kompak, ya dari tetangga sudah datang berdoa ya, berdoa buat penyerahan arwah ya, penyerahan nyawa gitu. Jadi ya sudah bentar lagi jalan itulah ya. Kemudian ketika dibawa ke rumah sakit, mama saya masih tenang ya. Dia bilang begini, untung saya sering ke wihara dan saya sering baca kalau nggak salah Tapecho ya, sehingga dalam kondisi apapun saya ingat Tapecho ya, saya ingat mantra ini. Nah, ketika di dalam kondisi kritis pun masih tenang, masih bisa punya pikiran yang tenang, yang positif, sehingga suster yang di rumah sakit itu sudah takut karena itu tahun masih 87 mungkin, ya kan? Itu susternya udah takut karena lihat kondisi sudah nggak mungkin hidup gitu kan. Mama saya kemudian tarik suster punya kerah, kemudian bilang begini, suster, nama kamu saya sudah baca. Ya, kamu tahu kalau orang mati dalam kondisi begini, jadi hantu, gentayangan, saya cari kamu, sudah ingat namanya. Ya, jadi susternya takut kan, karena susternya takut, otomatis susternya urus baik-baik sampai sekarang hidup. Ya, jadi apa? Kunci di sini adalah berbuat baik, ya, banyak doa, kemudian berpikir yang positif. Ini semua mengkondisikan pikiran yang tenang, sehingga sampai sekarang ada. Waktu mama saya pergi ke tukang ramal kembali, sampai tukang ramalnya pegang ya, masih benar nggak kamu yang hidup atau sudah nggak ada? Ya karena semua yang diramal itu nggak ada. Nah ini masih ada. Nah jadi itulah kesaksiannya ya. Ketika dia punya ketenangan batin, berbuat baik selama itu, tidak punya dendam, pemikiran yang positif, maka bisa lewati. Ya gitu. Jadi ramalan apapun ya boleh kita tahu ya. Tetapi kita juga boleh berhak untuk menolak semua omongan orang dengan kita lawan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bante atas jawabannya. Baiklah, Bapak Ibu, apa ada juga yang ingin bertanya secara lisan ataupun tertulis lagi? Kami persilakan masih. Bante, izin apakah saya boleh bertanya, Bante? Ya, Wanami Bante, izin bertanya. Bante, bagaimana pandangan Buddhis mengenai kehadiran seseorang ataupun benda yang dapat membawa kesialan ataupun keberuntungan Bante? Terima kasih, Bante. Ya, benda yang membawa kesialan ya. Nah, terutama juga di tahun-tahun ini kita agak agak sibuk juga dengan look tap ya, bayi boneka yang dibilang punya roh begitu ya, yang dibilang bisa membawakan kebahagiaan dan seterusnya. Nah jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, memang benda-benda tertentu
ya dengan bahan-bahan tertentu bisa ya diisi dengan makhluk, diisi dengan energi dan seterusnya. Ini bisa ya. Asli nggak Bante? Ada yang asli, ada yang palsu. Ya, ada juga palsu, ada yang kopi. Sekarang banyak ya. Kalau bilang di Thailand, yang begitu-begitu juga banyak yang di copy ya. Jadi yang mereka apa copy, tetapi untuk mencari keuntungan karena banyak yang eh, banyak permintaan ya, banyak demand. Jadi mereka bikin supply-nya. Bisa nggak mereka membawa keberuntungan? Bisa nggak mereka membawa kesengsaraan? Ya, ketika barang-barang ini diisi dengan makhluk-makhluk yang kurang baik, ya makhluk-makhluk yang kurang baik, mereka bisa membantu kita, ya seperti beberapa peta, beberapa asura, mereka bisa membuat Anda menjadi orang yang kaya, ya karena mereka memiliki kekuatan. Kita katakanlah, biasanya adalah penglaris, ya. Nah, mereka bisa. Tetapi selama Anda mau menjalankan ritualnya, maka Anda akan disupport sama makhluk ini. Yang Anda harus ingat, selama Anda menjalankan ritualnya, Anda akan disupport oleh makhluk ini. Tetapi ketika Anda lupa, ya, Anda akan celaka. Karena kenapa? Dia ketagihan dengan ritual itu. Misalnya contoh, kita yang orang hidup biasa aja, misalnya kita biasa kasih jatah preman, ya kan? Kemudian Anda nggak kasih, apa yang terjadi? Preman itu akan ganggu Anda. Sama dengan makhluk ini, cuma makhluk ini lebih sakti daripada preman, itu masalahnya. Ya, sehingga dia bisa membuat kita terbalik. Jadi yang tadi dia kasih semua, dia bisa menjadikan kita miskin, sakit, dan seterusnya. Nah, ini jadi merupakan hal yang sangat bahaya dan tidak disarankan. Ya, tidak disarankan. Saya pribadi tidak menyarankan ini kepada Anda. Ya, karena kenapa? Umat Buddha belum disiplin. Kita belum disiplin untuk menjalankan ritual, ya. Cecap gua aja masih bolong-bolong. Ya, apalagi ketika Anda menjadi kaya, Anda lupa, misalnya hari untuk mempersembahkan Anda lupa, Anda ke mall atau Anda ke luar negeri, kemudian Anda lupa, nah ini adalah suatu problem, ya. Sebentar. Ya kan, kita nggak disiplin dengan itu, ya. Jangankan, mohon maaf ya, jangankan ritual-ritual seperti ini, kita ke wihara aja nggak rutin, betul nggak? Ya, kita ke wihara aja nggak rutin, apalagi kita mau urus yang beginian, ya kan? Kita biasa ke wihara atau ke kelenteng biasanya bagaimana? Kalau ada perlu kan, maksudnya, oh kalau lagi susah baru cari Buddha, ya lagi susah baru pergi pai-pai. Nah apalagi dengan makhluk-makhluk begini, ketika Anda maksudnya jadi kaya, Anda lupa nanti itu bahaya. Karena makhluk ini akan terikat dengan ritual-ritual persembahan yang Anda berikan, ya. Nah, jadi bagaimana? Bante dengan tegas menyarankan tidak untuk berhubungan dengan makhluk-makhluk seperti ini. Apapun itu bentuknya. Apapun itu bentuknya nggak boleh. Ya, yang kedua adalah ketika Anda bersinggungan dengan makhluk-makhluk seperti ini, ya, Anda akan punya kemelekatan dan ikatan karma dengan mereka. Apa-apa Anda akan berharap dari dia. Apa-apa Anda akan ingat dia. Ketika Anda meninggal, pikiran Anda, bawah sadar Anda ingat dia, maka itulah yang menjadi, kadang-kadang dibilang Anda menjadi tumbal untuk nunggu di situ. Ya, menjadi anak buah dia ketika kita meninggal nanti. Nah, kenapa? Karena ada apa-apa kita ingat dia. Betul nggak? Kalau Anda yang punya jimat, misalnya Anda punya jimat ini bukan jimat, tapi ini juga jimat. Kalau Bante lagi flu, Bante pakai ini. Ya kan? Ketagihan nggak? Ini aja ketagihan. Kalau Bante lagi flu kayak gini, mana ya? Min? Nggak ada, cari di atas. Ya kan? Karena apa? Ketagihan.
Kenapa? Bawah sadar kita ingat bahwa pakai ini bisa membereskan masalah. Apalagi jimat. Ya kan? Anda akan ingat itu. Dan itu akan sangat-sangat bahaya. Yang kedua, Anda renungkan. Sebagai manusia, posisi kita lebih tinggi daripada makhluk-makhluk seperti ini. Ya, makhluk-makhluk seperti ini tadi Bante bilang, ini adalah peta asura. Mereka lebih menderita daripada Anda. Kenapa dia membantu Anda? Karena di alam peta, dia tidak bisa makan, minum apapun. Dan ketika Anda memberikan persembahan, dia senang. Ketika dia senang itulah dia membantu Anda. Sekarang secara logika, bagaimana mungkin makhluk yang menderita bisa memberikan kebahagiaan permanen kepada Anda? Ya kan? Makhluknya menderita, bagaimana bisa memberikan kebahagiaan permanen ya, permanen ini selamanya. Nggak naik, nggak turun, tapi pokoknya rata terus. Bisa nggak logikanya? Nggak bisa. Oleh karena itu, ya jangan ya. Kalau Anda yang sudah terlanjur punya, kembalikan. Ya kembalikan kemana? Ke siapa yang kasih, balikin. Bilang kita nggak mau hoksai lagi, kita nggak mau sembahyang lagi. Balikin, nggak apa-apa. Ya, yang harus kita puja adalah apa? Yang kita perlu puja hanyalah para Buddha dan para Bodhisattva karena mereka sudah mencapai tingkat kesucian. Selain itu tidak disarankan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante atas jawabannya. Baiklah, apa ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak ada. Bante, apakah berkenan untuk memberikan closing statement dan juga blessing kepada kami semua, Bante? Apanya? Sorry. Apakah berkenan untuk memberikan closing statement dan juga blessing kepada kami semua, Bante? Oh, oke, baik ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, jadi sebagai penutup dari Bante, mungkin mengenai yang tadi ya, mengenai spirit dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu ada waktu bisa nonton film The Guardian ya. Anda cari film The Guardian itu yang bikin Vietnam apa Thailand itu. Nah, ini mengenai masalah boneka-boneka itu ya. Kalau misalnya Anda ada waktu. Nah, jadi Anda melihat di dalam film itu orangnya menjadi menjadi kepikiran. Ya, apa-apa dia mau cari sembahyang sama makhluk ini. Ada apa-apa dia mau mencari sembahyang sama makhluk ini. Dia nggak tahu di dalam situ sudah ada kamera. Jadi ketika dia berdoa sama makhluk ini, karena ada kamera, orang yang pegang kamera ini tahu, oh misalnya si Vincent mau jadi orang kaya, udah siapin duit nanti kasih 10 juta di depan kamar. Nah dia bahagia, dia percaya di situ. Ya makanya itu menjadi suatu permainan pikiran dan pada akhirnya bukan suatu kenyataan. Ya nanti Anda kalau ada waktu Anda nonton itu ya karena kemarin Bante dikasih tahu umat juga, Bante ini nih tentang spirit doll. Jadi biar Bante bisa ceramah nanti tentang itu. Ya. Nah itu. Jadi ketika kita melihat inilah yang terjadi ya. Dan yang berikutnya adalah kita konsisten melatih diri kita daripada mana? Melatih pikiran, ucapan dan tindakan. Ya. Konsisten berbuat baik, konsisten sembahyang karena sikap konsisten ini yang akan mengubah semua nasib, akan mengubah semua rezeki, dan akan mengurangi semua halangan-halangan kita semua. Ya inilah yang kita mendapatkan blessing dari Buddha, sebenarnya Dhamma. Ketika Dhamma ini Anda praktekkan, itulah blessing sesungguhnya yang mampu untuk membuat Anda bahagia, bebas dari masalah selama-lamanya. Ya, baik kita akan Bante melakukan blessing, pelimpahan jasa. Semoga Anda semua berbahagia, memasuki tahun baru dengan pikiran yang baru, ucapan yang baru, perbuatan yang baru, yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sapparo kavitnimuto sappasanta pavanjito sabbaveramati kanto nibuto jatuam bawasambitiyo viwajantu sabarogo vinna
Satun mate bawa tuantara yo suki digayuko bawa abiwa dana siri sani camuda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukam balam. Sadu, sadu, sadu. Ya Bante, kami segenap pengurus dan juga umat Wihara Pritama Suka mengucapkan anumodana. Terima kasih atas dhamma desana yang telah diberikan Bante. Baiklah, Bapak Ibu, Saudara Saudara, mari kita beranjali. Bante akan meninggalkan ruang Zoom meeting. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya dan semoga apa yang disampaikan kita bisa belajar dan praktek sama-sama. Ya, semoga semua dalam keadaan yang baik, tetap patuhi protokol kesehatan karena kasus lagi meningkat. Ya, Sukti Hotu, Namo Buddhaya.